Oke, kita mulai saja. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-10. Kita mengambil topik penentuan tata letak fasilitas atau disebut dengan layout. Di dalam pertemuan kita sebelumnya, kita sudah menentukan topik tentang penentuan lokasi. Nah, jadi lokasi itu memang sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya dengan semakin strategisnya lokasi, maka semakin baiklah operasionalisasi atau pengembangan daripada suatu usaha. Begitu juga dengan bagaimana kita menentukan tata letak fasilitas. Tentu kan setiap usaha pasti memerlukan peralatan, perlengkapan sebagai pendukung di dalam kegiatan operasionalisasi usahanya. Jadi bagaimana menempatkan itulah yang ingin kita bahas. Sehingga dengan adanya penentuan letak fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan daripada operasionalisasi usaha kita, maka akan mendukung kecepatan, kemudahan, dan ketepatan di dalam melakukan berbagai aktivitas. Jadi dalam pertemuan ini ada 4 materi secara khusus akan kita bahas. Kita mulai daripada pengertian dulu tata letak fasilitas. Yang berikutnya tujuan daripada tata letak fasilitas. Yang ketiga jenis daripada tata letak fasilitas, dan yang terakhir bagaimana mendesain tata letak. Kita mulai dari pengertian dulu. Tata letak mengacu pada susunan departemen, pusat pekerjaan, serta peralatan dengan penekanan khusus pada gerakan kerja berkaitan dengan pelanggan atau bahan baku melalui sistem. Jadi kalau untuk usaha manufaktur atau usaha yang menghasilkan suatu produk, tentu ada rangkaian daripada proses produksi. Jadi di dalam proses produksi itu akan menggunakan berbagai peralatan, mesin, atau perlengkapan. Jadi bagaimana kita menyusun peralatan tadi sesuai dengan rangkaian sistem operasi produksi kita. Begitu juga dengan jasa. Dengan jasa tentu kita harus mampu menyusun sumber-sumber yang kita miliki sehingga akan mendukung daripada usaha jasa kita tadi. Yang berikutnya bagian ini menguraikan jenis-jenis desain dan model tata letak utama yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif desain. Alasan penting daripada tata letak, yang pertama alasannya adalah keputusan tata letak memerlukan investasi dalam bentuk modal dan upaya yang besar. Tentu kalau kita menggunakan berbagai peralatan, perlengkapan, ataupun sistem aplikasi, tentu kita akan membutuhkan biaya. Dengan dukungan biaya tentu kita dengan mudah memperoleh apa yang kita butuhkan untuk mendukung operasional kita. Yang kedua, alasan pentingnya tata letak yaitu keputusan tata letak melibatkan komitmen jangka panjang sehingga membuat kesalahan sulit diatasi. Ada komitmen jangka panjang, tentunya berkaitan dengan kepuasan daripada konsumen. Sebagai contoh, kalau suatu usaha jasa yang kita memberikan fasilitas yang memadai, fasilitas yang sesuai, yang dapat digunakan oleh konsumen, maka ketika konsumen ingin menggunakan produk kita, akhirnya mereka akan merasa puas. Dan akhirnya mereka akan berbicara kepada orang lain, bahwasanya layanan jasa yang kita tawarkan bisa memuaskan konsumen. Tetapi sebaliknya, ketika fasilitas atau peralatan yang kita sediakan tidak memenuhi kebutuhan, tidak memenuhi harapan, tidak bisa memuaskan kebutuhan konsumen, tentu konsumen akan bercerita kepada orang lain berkaitan dengan apa yang telah kita berikan kepada mereka. Kan begitu. Jadi konsumen yang merasa puas tentu akan secara berkelanjutan akan menggunakan produk kita, sehingga dia menjadi konsumen yang tetap. Tetapi ketika konsumen merasa kecewa, tentu dia akan sesaat itu juga menggunakan produk kita, sehingga dia tidak berkelanjutan secara jangka panjang untuk menggunakan jasa kita. Jadi sangat pentinglah keputusan penentuan tata letak ini, sehingga menciptakan suatu komitmen baik bagi konsumen maupun kita sebagai pelaku usaha. Yang ketiga, alasannya adalah keputusan tata letak memiliki dampak yang penting terhadap biaya dan efisiensi operasional. Ada kata efisiensi tentu berbicara tentang bagaimana kita meminimalisir
meminimalisir segala biaya-biaya yang mungkin timbul secara boros, ya, secara tidak terakomodir begitu. Jadi kalau peralatan yang kita sediakan, yang kita susun mendukung kecepatan, ya, mendukung ketepatan juga di dalam melakukan proses produksi, tentu akan meminimalisir berbagai risiko-risiko yang mungkin berkaitan dengan biaya. Kalau peralatannya sangat membuat kita ribet, ya kan, menimbulkan kemacetan dalam proses, tentu akan ada penundaan waktu, ada biaya yang boros dan sebagainya. Itulah sangat penting adanya keputusan tata letak. Selanjutnya, kebutuhan perencanaan tata letak muncul dalam proses mendesain fasilitas baru dan mendesain ulang fasilitas yang sudah ada. Jadi ketika kita ingin memulai suatu usaha yang baru, tentu kita harus memperlengkapi semua kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan fasilitas. Baru mendesain ulang. Ketika peralatan kita tidak sesuai lagi atau tidak memadai lagi atau menimbulkan hal-hal yang merugikan kita, tentu kita akan mendesain ulang atau akan membeli suatu peralatan atau membeli berbagai fasilitas yang akan mendukung kegiatan kita yang baru ini. Selanjutnya, alasan paling umum untuk mendesain ulang tata letak mencakup operasional tidak efisien. Nah, ini tentu kalau peralatan yang kita gunakan menimbulkan keborosan, ya, seperti mesin. Mesin kalau kita gunakan itu banyak menggunakan bahan bakar, ya kan, baru perawatannya sangat mahal, tentu kita akan berpikir ulang, ya kan, berpikir ulang sehingga kita akan menggunakan mesin-mesin yang hemat energi, yang mudah digunakan, ya kan, dan perawatannya sangat mudah dan sebagainya. Kecelakaan atau risiko keselamatan, perubahan desain produk atau jasa, pengenalan produk atau jasa baru, perubahan volume atau bauran output. Ada kata perubahan volume. Sebagai contoh, kalau kita bergerak di bidang produksi barang, saat ini kita menghasilkan output atau produk sebanyak 100 unit dengan kondisi mesin saat ini. Tetapi kita ingin meningkatkan volume daripada produksi kita. Kan begitu. Sehingga kita harus mengganti peralatan yang kita gunakan sehingga bisa mampu menghasilkan produk yang lebih banyak lagi. Sebagai contoh, tadi kita 100 unit, kita ingin meningkatkan volume kita menjadi 200 unit. Jadi kita harus menyesuaikan berbagai fasilitas peralatan yang kita gunakan sehingga kita mampu menghasilkan yang volume produk sebanyak 200 unit. Selanjutnya, perubahan metode atau peralatan, perubahan persyaratan lingkungan hidup atau hukum yang lain, serta masalah moral, misal tidak adanya hubungan tatap muka. Selanjutnya, tujuan tata letak fasilitas. Tujuan dasar dari desain tata letak adalah mempermudah kelancaran aliran kerja, bahan baku, serta informasi melalui sistem. Ada kata mempermudah kelancaran. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita sudah mendesain, merancang, mengkonsep susunan daripada tata letak fasilitas kita, maka rangkaian operasionalisasi kerja kita semakin mudah, semakin lancar, tidak ada hambatan, kan begitu. Antara stasiun A ke stasiun B dan stasiun C berkesinambungan, saling berintegrasi. Selanjutnya, tujuan-tujuan pendukung biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah pencapaian mutu produk atau jasa. Yang kedua, menggunakan tenaga kerja dan ruang secara efisien. Yang ketiga, menghindari kemacetan. Yang keempat, memperkecil biaya penanganan bahan baku. Yang kelima, menghapuskan pergerakan tenaga kerja atau bahan baku yang tidak diperlukan. Yang keenam, memperkecil waktu produksi atau waktu pelayanan pelanggan. Yang ketujuh, mendesain untuk keselamatan. Jadi intinya daripada tujuan tata letak ini bagaimana supaya tercipta prinsip efektivitas ketepatan waktu, prinsip efisiensi, berbicara bagaimana kita paling tidak bisa meminimalisir biaya-biaya yang tidak terduga yang diakibatkan dari
kegiatan operasionalisasi fasilitas yang kita gunakan. Selanjutnya materi kita itu berkaitan dengan jenis tata letak fasilitas. Yang pertama, tata letak produk atau product layout adalah tata letak yang menggunakan operasionalisasi pemrosesan terstandarisasi untuk mencapai aliran barang atau pelanggan dalam jumlah besar dengan lancar dan cepat. Tentu ini tata letak produk ini lebih orientasi kepada perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk dalam bentuk barang. Pada dasarnya, standar daripada tata letak fasilitas ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan daripada operasionalisasi dari suatu perusahaan. Karena bagaimanapun juga perusahaanlah yang tahu kebutuhan mereka untuk mendukung kelancaran daripada produksi mereka. Tapi satu sisi juga ada suatu pengaturan berkaitan dengan standar tata letak. Jadi ada namanya ISO, International Standard Operation. Itu bisa di ISO-nya untuk kualitas pelayanan, ada ISO berkaitan dengan kualitas produk, ada ISO berkaitan dengan lingkungan hidup, ada ISO berkaitan dengan kepuasan konsumen, dan ada juga ISO berkaitan juga pengaturan tata letak. Jadi dua standar itulah bisa dipedomani oleh perusahaan, baik itu berdasarkan kebutuhan pribadi, kebutuhan sendiri, dan berdasarkan standar yang berlaku umum. Itu tadi ISO tadi. Dalam lingkungan produksi dikenal dengan istilah yang pertama, lini produksi atau production line. Artinya, tata letak terstandarisasi yang disusun menurut urutan tugas produksi yang tetap. Antara stasiun A menghasilkan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, ke stasiun C, stasiun B, yaitu mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Itulah rangkaian daripada urutan tugas produksi yang tetap. Yang kedua, lini perakitan, assembly line. Tata letak terstandarisasi yang disusun menurut urutan tugas perakitan yang tetap. Selanjutnya, keunggulan utama dari tata letak produk. Yang pertama, tingkat output yang besar. Yang kedua, biaya per unit rendah karena volume yang besar. Biaya peralatan khusus yang besar tersebar di banyak unit. Yang ketiga, spesialisasi tenaga kerja, sehingga mengurangi biaya dan waktu pelatihan serta mengakibatkan rentang supervisi yang luas. Yang keempat, keunggulannya itu biaya penanganan bahan baku per unit rendah. Penanganan bahan baku disederhanakan karena unitnya mengikuti urutan operasionalisasi yang sama. Penanganan bahan baku seringkali terotomatisasi. Ya, kalau kita menggunakan mesin yang sudah dirancang, maka secara otomatisasi mesin itu akan bekerja sendiri dengan kendali daripada manusia. Yang kelima, pemanfaat tenaga kerja dan peralatan yang tinggi. Yang keenam, penentuan rute dan penjadwalan dalam desain awal sistem. Aktivitas ini tidak memerlukan banyak perhatian setelah sistem beroperasi. Dan yang terakhir, keunggulannya berkaitan dengan akuntansi, pembelian, dan pengendalian persediaan yang cukup rutin. Di samping kebaikan, tentu ada kerugian, kelemahannya daripada tata letak produk. Yang pertama, pembagian kerja yang intensif biasanya menimbulkan kebosanan, yaitu pekerjaan yang berulang-ulang yang memberikan sedikit kesempatan untuk promosi serta dapat menyebabkan masalah moral dan cedera stres berulang. Jadi kalau kita menggunakan mesin atau peralatan yang terotomatisasi, maka tenaga manusia akan semakin berkurang digunakan. Hanya manusia sebagai pengendali, mesin yang bekerja, kan begitu ya. Sehingga kan terkadang karena mesin yang bekerja, manusia yang mengendalikan, ada timbul kebosanan, kan gitu ya. Timbul kebosanan karena yang mengendalikannya sendiri manusia dan bekerja sendiri adalah mesin. Yang kedua, tenaga kerja kurang terampil mungkin menunjukkan bahwa mereka kurang tertarik memelihara peralatan atau mutu output. Sebagai contoh, kalau saya sebagai sarjana manajemen ditempatkan sebagai operator mesin di suatu pabrik, kan gitu, tentu saya tidak memiliki basic di bagian mesin. Ketika ada permasalahan, kerusakan mesin, tentu saya tidak ada kemampuan, tidak memiliki keterampilan untuk bisa
melakukan perawatan terhadap mesin-mesin tadi. Itulah tenaga kerja kurang terampil. Yang C, sistem tidak cukup fleksibel dalam merespon perubahan jumlah output atau perubahan desain produk atau proses. Jadi mesin itu kan sudah terotomatisasi, sudah di-setel, berapa volume yang mau dihasilkan, berapa campuran produk yang bahan baku yang akan mau diolah. Jadi sudah semua terotomatisasi, sudah tersistem. Sehingga apabila terjadi perubahan-perubahan, mesin itu tidak bisa menyesuaikan atas perubahan yang kita inginkan. Yang berikutnya, sistem sangat rentan dihentikan yang disebabkan oleh kerusakan peralatan atau tidak ada kelebihan peralatan karena stasiun kerja sangat saling tergantung. Yang berikutnya, pemeliharaan preventif. Kapasitas untuk perbaikan cepat dan persediaan suku cadang merupakan biaya-biaya yang diperlukan. Dan terakhir, kerugiannya itu yaitu rencana insentif terkait masing-masing output. Tidak praktis karena akan menyebabkan variasi di antara output masing-masing tenaga kerja sehingga akan mempengaruhi aliran kerja yang lancar melalui sistem secara negatif. Jadi ini bagian pertama ini untuk khusus tata kerja di bagian perusahaan manufaktur atau produksi barang. Selanjutnya tata letak proses atau proses layout. Yang kedua adalah tata letak yang dapat menangani kebutuhan pemrosesan yang bervariasi. Variasi pekerjaan yang proses seringkali memerlukan penyesuaian terhadap peralatan. Hal ini menyebabkan aliran pekerjaan terputus-putus yang disebut dengan pemrosesan terputus-putus atau intermittent processing. Tata letak proses cukup umum digunakan dalam lingkungan jasa, meliputi rumah sakit, sekolah tinggi, universitas, perbankan, bengkel mobil, maskapai penerbangan, serta perpustakaan umum. Itulah untuk tata letak proses. Jadi lebih fokus kepada usaha jasa. Keuntungan dari tata letak proses dapat kita lihat sama-sama. Di sini yang pertama, sistem ini dapat menangani berbagai kebutuhan pemrosesan. Yang kedua, sistem ini tidak terlalu rentan terhadap kegagalan peralatan. Yang ketiga, peralatan dengan tujuan umum seringkali lebih murah daripada perakitan khusus yang digunakan dalam tata letak produk, serta lebih mudah dan lebih murah untuk dipelihara. Yang keempat, keuntungan tata letak proses yaitu tata letak tersebut memungkinkan untuk menggunakan sistem insentif individu. Selanjutnya, kerugian daripada tata letak proses ada beberapa poin. Saya coba bacakan kembali. Yang pertama, biaya persediaan dalam proses dapat besar jika proses pertalian digunakan dalam sistem produksi. Yang kedua, rute dan penjadwalan terus-menerus menimbulkan tantangan. Yang ketiga, kerugiannya itu tingkat pemanfaatan peralatan lebih rendah. Yang keempat, penanganan bahan baku rendah atau tidak efisien, serta biaya penanganan bahan baku per unit lebih mahal dibandingkan dengan biaya penanganan bahan baku per unit pada tata letak produk. Yang berikutnya, kerumitan pekerjaan seringkali mengurangi rentang supervisi dan mengakibatkan biaya supervisi yang lebih tinggi dan biaya supervisi pada tata letak produk. Kerugian berikutnya, dibutuhkan perhatian khusus untuk setiap produk atau pelanggan dan jumlahnya yang kecil mengakibatkan biaya per unit lebih besar dari biaya per unit pada tata letak produk. Dan kerugian yang terakhir yaitu berkaitan dengan akuntansi, pengendalian persediaan, dan pembelian pada tata letak proses jauh lebih dilibatkan dibandingkan pada tata letak produk. Jenis tata letak yang terakhir yaitu tata letak posisi tetap atau fixed position layout. Merupakan tata letak yang mana produk atau proyek tetap yang tidak bergerak dan tenaga kerja, bahan baku, serta peralatan dipindahkan sesuai kebutuhan. Jadi tata letak posisi tetap ini orientasinya kepada di dalam proyek-proyek konstruksi besar, ya kan, untuk bangunan, pembangkit tenaga listrik dan sebagainya. Jadi karena kita berbicara tentang usaha jasa, tentu kita tadi menggunakan tata letak yang kedua, yaitu tata letak proses. Tetapi bagaimanapun juga untuk jenis tata letak ini tetap saya perkenalkan, tetapi karena kita orientasinya kepada usaha jasa, maka jenis tata letak yang lebih digunakan adalah tata letak proses.
materi kita yang terakhir yaitu bagaimana mendesain tata letak. Sasaran tata letak produk atau jasa adalah mengatur tenaga kerja atau peralatan dalam urutan operasional yang perlu dilakukan. Urutannya disebut dengan lini produksi. Lini ini berkisar dari lini cukup singkat hanya dengan beberapa operasionalisasi sampai lini panjang yang memiliki sejumlah besar operasionalisasi. Banyak manfaat dari tata letak produk atau jasa berkaitan dengan kemampuan untuk membagi pekerjaan yang diperlukan ke serangkaian tugas yang tidak dapat dikuasai, yang bisa dilakukan dengan cepat dan rutin oleh tenaga kerja dengan keterampilan rendah ataupun peralatan khusus. Jangka waktu tugas yang tidak dapat dikuasai biasanya dimulai dari beberapa detik sampai 15 menit atau lebih. Sebagian besar waktu yang dibutuhkan segera sangat singkat sehingga akan menjadi tidak praktis apabila hanya menetapkan satu tugas ke setiap tenaga kerja. Untuk lebih lanjut, silakanlah mahasiswa untuk membaca, memahami daripada isi materi kita. Itu saja yang singkat yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita ini. Ya tentunya kita lebih lanjut silakan berdiskusi lah ya.